Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah azakumullah, banyak dari kita berteori berharap kita punya presiden, pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, lalu menteri-menterinya ikut baik, ikut jujur, ikut amanah, kemudian para gubernur ikut baik, ikut jujur, ikut amanah, kemudian para bupati, wali kota, camat, sampai ke RT ikut jujur, ikut amanah. Akhirnya semua rakyat ikut baik. Jika teori ini benar, berarti Nabi Musa tidak baik, Nabi Harun tidak baik, Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak baik. Beranikah dari kita yang mengucapkan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak baik? Kufur. Kufur. Tidak ada manusia sebaik para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada manusia biasa sebaik Nabi Musa, Nabi Harun. Imam Syafi'i kalah, Imam Malik kalah, Imam Bukhari kalah, bahkan Abu Bakar, Umar, manusia terbaik di umat ini kalah. Abu Bakar, Umar bukan nabi, Nabi Musa, Nabi Harun nabi. Tapi lihat rakyatnya, lihat rakyatnya, sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran sebagai rakyat al-maghdubi alaihim, ad-dallin, bangsa yang dimurkai, bangsa yang terkutuk, bangsa yang terlaknat, bahkan bangsa kera dan babi. Sebagian mereka dirubah oleh Allah bentuknya menjadi kera dan babi karena melanggar larangan hari Sabtu. Dari sini kita tahu bahwa kebaikan bukan dimulai dari atas, kebaikan dimulai dari bawah. Ketika masyarakatnya baik, jujur, amanah, maka pemimpinnya akan ikut jujur, amanah, baik. Oleh karena itu jangan terlalu berharap, jangan terlalu berharap ketika ada perhelatan untuk mengganti pergantian pemimpin. Tapi berharaplah dengan sebuah perhelatan, kegiatan dalam rangka merubah rakyat. Rakyat kita rubah. Rakyat yang malas-malasan menjadi rajin, rakyat yang ahli maksiat menjadi ahli taat, rakyat yang selalu sholat di rumah pindah sholat di masjid, sholat berjamaah bagi laki-laki, yang masih nyukur jenggot, yang masih berpakaian isbal, yang masih makan riba. Rubah rakyat ini menjadi baik. Yang masih melakukan berbagai perbuatan syirik, dukun-dukun, jimat, kuburan keramat, rubah menjadi masyarakat yang hanya berharap kepada Allah, tidak berharap dengan dukun, jimat, keramat. Ayatnya sangat jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum kecuali bangsa itu sendiri yang merubah dirinya. Lihat, di sini tidak dikatakan hatta yughayyiru ma bi hukamihim, sampai mereka merubah mengganti pemimpinnya, tidak. Maka pemimpin presiden mau diganti lagi, tapi kita sebagai rakyat masih seperti ini, yang korupsi-korupsi, yang subuh kesiangan-kesiangan, yang culas-culas, yang dagang 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on. Maka
mau Umar bin Abdul Aziz, mau Harun ar-Rasyid, bahkan mau Nabi Musa memimpin negeri ini, nggak akan sanggup. Lihat contoh, kurang apa Nabi Musa, Nabi Harun? Karena rakyatnya memang bangsa al-maghdubi alaihim bajatra dan babi, maka tetap seperti itu. Maka berharaplah kita dengan perubahan rakyat. Di mana ada perubahan rakyat? Majelis ilmu, majelis taklim, khutbah Jumat, Idul Fitri. Dari situ banyak yang berharap, banyak yang berubah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih ngerokok, begitu duduk di majelis ilmu tentang ini haram, minimal nggak ada manfaatnya, bertaubat mereka. Yang korupsi, yang masih bohong-bohong, yang masih berjualan sekilo padahal cuma 9 on, takut dengan ancaman ustadz-ustadz, para ulama yang memperingatkan mereka tentang dosanya ini. Wailul lil mutaffifin. Di situ kita berharap. Di situ kita berharap, bukan dari perubahan pemimpin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ketika Al-Quran dan Sunnah memberikan satu cara untuk meraih sebuah tujuan, dan cara itu sudah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat sebagai kaum muslimin terbaik, bolehkah kita pakai cara lain? Pantaskah kita menempuh cara lain? Al-jawab, tidak pantas dan tidak akan berhasil. Contoh sederhana, ketika Nabi ingin saf salat itu lurus rapat, bagaimana cara Nabi? Ditarbiyah, dikasih tahu. Istilah kita dicerewetin. Al-mankibu bimangkibi sahibi wal qadamu biqadami sahibihi. Bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Bahkan Nabi meluruskan saf, dikatakan oleh Anas bin Malik, seperti Nabi meratakan anak-anak panah. Jadi betul-betul lurus rapat. Itu cara Nabi meluruskan dan merapatkan saf. Umar luar biasa, setiap kali merapikan saf membawa pelepah kurma. Membawa pelepah kurma, betul-betul dirapikan. Nah, bolehkah kita cari menempuh cara lain supaya lurus rapat, nggak usah pakai cerewet? Apa? Bikin aja garis, tulisi saf. Masa sih udah ada garis aturan saf masih nggak lurus? Ya. Dan ternyata hampir semua masjid ada tulisan saf garis, tidak lurus juga, tidak rapat juga. Bahu tidak menempel bahu sebelah, mata kaki tidak menempel mata kaki sebelah. Kenapa? Karena bukan itu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, ketika Rasul dan para sahabat menempuh sebuah cara untuk meraih sebuah cita-cita, kita tidak boleh dan tidak pantas pakai cara lain. Nah, dengan apa Rasul dan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi terbaik ini supaya dapat pemimpin yang baik? Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah, dengan cara bertauhid, dengan cara berakidah, dengan cara memperbaiki diri. Al-Imam At-Tahawi menasihati kaum muslimin, jika kalian sedang dipimpin oleh pemimpin yang buruk, yang zalim, yang korup, yang diktator dan seterusnya, maka bertaubatlah kalian, perbaiki diri kalian. Berarti kalian sebagai rakyat sedang salah. Buktinya apa? Allah berikan pemimpin yang salah, pemimpin yang buruk. Wajib kita yakin seyakin-yakinnya, ketika kita dipimpin oleh presiden, pemimpin pembohong, berarti mayoritas kita pembohong. Ketika kita diberi pemimpin seorang presiden yang korup, berarti mayoritas kita korup. Ketika kita dipimpin seorang presiden yang kafir, berarti mayoritas kita kafir. Alhamdulillah tidak.
Dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini, insya Allah nggak ada kafir, muslim semua. Bahkan wacana saja mereka nggak berani. Ya, sekali-sekali presidennya Buddha, apa Hindu, apa Konghucu, apa Nasrani, nggak ada. Kenapa? Karena mayoritas rakyat di negeri kita muslim. Jadi pemimpin gimana rakyatnya? Lah muslimnya seperti itu, ya pantas sekali karena kita sebagai rakyat seperti ini. Asik ngobrol, berjualan, rapat segala macam, padahal azan berkumandang, itulah kita semua. Maka pemimpinnya juga seperti itu. Gimana rakyatnya? Antum lihat saja. Yang jelas, pernahkah presiden Amerika muslim? Belum pernah. Hindu? Belum pernah. Buddha? Belum pernah. Selalu Nasoro. Kenapa? Mayoritas seperti itu. Maka tidak usah direkayasa. Kalau kita semua jujur, amanah, baik, nggak usah pakai pilkada, nggak usah pakai pemilu, nggak usah pakai kampanye, nggak usah pakai ini itu, Allah akan berikan seorang pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah. Ayatnya jelas tadi. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib diprotes, ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Memang betul kan? Di zaman Ali bin Abi Thalib bagus sekali, kita nggak ada apa-apanya, tapi lebih bagus keadaan di zaman Abu Bakar dan Umar. Maka beliau dikritik oleh sebagian orang-orang Khawarij. Maka Ali menjawab, jika kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah sekali, sangat mudah. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Hari itu Allah pilihkan Abu Bakar dan Umar sebagai pemimpin, pantas. Karena yang menjadi rakyat siapa? Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semuanya dijamin masuk surga oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu sekali lagi jangan terlalu berharap. Dengan perubahan pergantian seorang pemimpin, berharaplah dengan pergantian rakyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus salat.